Halo guys, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Video kali ini kita akan melanjutkan cerita The Legend of Exorcism yang sebelumnya. Berlanjut dari kisah video sebelumnya, Hong Chuin dan Kapten Li pun bertarung di kediaman istana. Awalnya Hong Chuin hanya ingin mengejar monster yang menyelinap ke istana. Namun siapa sangka malah ia yang dikira monster hingga Hong Chuin dan Kapten Li terlibat pertarungan yang mengakibatkan Kapten Li hingga jatuh pingsan. Setelah hal tersebut, Hong Chuin membawa Kapten Li ke sebuah rumah bordil untuk mencari tahu bagaimana cara mengeluarkan lampion hatinya. Lampion itu seharusnya diberikan kepada seseorang bernama Chen Sae atau keturunannya, namun sekarang malah hilang dan sepertinya masuk ke dalam tubuh Kapten Li. Siluman Cilong pun memberi ide untuk membunuh Kapten Li saja dan mengeluarkan lampion hati tersebut, namun Hong Chuin tidak bisa melakukan hal tersebut. Esok harinya, Kapten Li pun tersadar dan dia pun sangat terkejut setelah tahu berada di rumah bordil. Para prajurit istana pun masih mencari dirinya dan mereka akhirnya sampai di rumah bordil. Hong Chuin pun segera kabur melarikan diri karena tidak mau ketahuan. Begitu pula dengan Kapten Li yang tidak ingin tertangkap di rumah bordil. Namun, sayangnya saat Kapten Li keluar, melupakan tag namanya di rumah bordil. Kapten Li melarikan diri melalui atap dan sialnya dia malah terjatuh dan akhirnya tertangkap basah keluar dari rumah bordil. Warga pun menertawakan Kapten Li karena hal tersebut. Setelah kejadian tersebut, Kapten Li pun dimarahi dan dipukuli sepupunya, yang juga seorang anggota kerajaan bernama Chang Qing. Seorang jenderal kerajaan, dia pun sangat marah keponakannya ketahuan pergi ke rumah bordil dan memalukan nama keluarga. Kapten Li pun berkata dia sedang mengejar monster di sana, namun Chang Qing tidak percaya kepadanya. Di sisi lain, para petinggi kerajaan yaitu sang raja, Achong dan istrinya mendiskusikan apa yang harus dilakukan terhadap Kapten Li. Mereka melihat Kapten Li sangat terobsesi untuk mengejar iblis di ibu kota, sama seperti di Huang Ying yang sudah meninggal dahulu. Ratu kerajaan pun akhirnya mengusulkan bagaimana kalau Kapten Li saja yang menjadi penerus dari organisasi eksorsisme. Pada akhirnya, sang raja pun setuju dan memutuskan untuk membiarkan Li Qinglong mengambil alih divisi eksorsisme yang sudah lama terbengkalai. Kembali ke Hong Chuin pun sedang berjalan-jalan di kota istana. Di sana ia melihat sebuah pertunjukan monyet yang digunakan manusia untuk mendapatkan uang. Karena ia sangat kasihan, ia pun melemparkan sebuah pisau untuk melepaskan monyet tersebut. Hingga akhirnya Hong Chuin dikejar pemilik monyet tersebut, yang berakhir di sebuah tempat yang sangat kumuh yang tak lain adalah tempat organisasi eksorsisme dahulu. Di dalamnya sudah ada seseorang pria yang bernama Morgan, yang sudah siap menembak Cilong karena ia siluman ikan, karena tugas divisi eksorsisme adalah untuk membasmi iblis dari ibu kota Chang'an. Morgan pun langsung ingin membunuhnya sebelum akhirnya Hong Chuin pun menghentikannya dan berkata kalau siluman ikan itu adalah temannya. Tidak lama setelah itu muncul lagi orang-orang baru yang juga mendapatkan surat. Yang pertama adalah Atai yang rambutnya berwarna pirang. Ia sebenarnya adalah pangeran dari sebuah kerajaan yang sudah hancur. Ia juga merupakan penyihir api dengan kekuatan yang sangat hebat. Dan di sisi lain ada seorang yang bernama Yongse. Yongse ini memiliki kemampuan menggambar yang sangat hebat. Dengan menggambar ia bisa melakukan sihir apapun. Mereka semuanya merasa aneh ketika menerima surat untuk berkumpul di divisi eksorsisme ini. Namun tempat ini terasa begitu kotor seperti sudah lama ditinggalkan. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba pintu itu terbuka dan datanglah Kapten Li beserta sepupunya yang bermaksud untuk mengurus divisi eksorsisme. Namun siapa sangka, ia malah langsung melihat Hong Chuin. Kapten Li pun langsung sangat marah dan langsung menyerang Hong Chuin. Setelah hal tersebut, siluman ikan menemukan sebuah surat yang terjatuh dari tangan Kapten Li tadi.
Mereka pun sangat terkejut karena ternyata orang yang mereka pukul adalah ketua dari divisi eksorsisme ini. Mereka pun sangat panik, tidak tahu harus bagaimana menjelaskannya pada Kapten Lee nanti. Hingga akhirnya Kapten Lee meminta klarifikasi tentang kejadian kemarin. Akhirnya Paman Lee Qinglong pun meminta maaf karena telah memukulnya tadi. Ternyata perkataannya benar bahwa ada iblis di kota Chang'an. Dan beberapa saat kemudian, resmilah terbentuk kembali divisi eksorsisme. Kapten Lee menyuruh para petugas untuk membersihkan dan merenovasi tempat tersebut. Di sini, Atai berkata, kalau bahwa ia ragu kepada Kapten Lee karena ia hanya manusia fana dan tidak bisa menggunakan sihir apapun, sedangkan Hong Chuin dan Yongse memiliki kekuatan sihir masing-masing. Beberapa saat kemudian, tempat divisi eksorsisme pun telah kembali dan menjadi sangat indah. Malam harinya, mereka berdoa untuk peresmian kembali divisi ini. Kapten Lee menyuruh mereka untuk memperkenalkan diri masing-masing. Hong Chuin berbohong kalau ayahnya seorang petapa. Ia merahasiakan identitasnya yang sebenarnya adalah setengah iblis. Begitu juga dengan teman-temannya. Yang lain mereka memiliki rahasia masing-masing yang tidak diceritakan. Misi pertama mereka akan mencari tentang kebenaran siluman rubah di tempat rumah bordil. Namun sebelum itu mereka perlu membeli serbuk sari bunga sihir dulu. Serbuk itu bisa membuat orang melupakan kejadian yang baru saja terjadi. Atai dan Morgan ditugaskan untuk membeli serbuk tersebut. Sedangkan Hong Chuin dan Kapten Lee pergi mencari seseorang yang bernama Chen Sei. Esok harinya Kapten Lee membawa Hong Chuin ke kediaman Chen Sei. Ternyata sudah lama Chen sudah meninggal dan keturunan terakhirnya masihlah bayi. Hong Chuin pun sangat sedih karena tidak mungkin berteman dengan seorang bayi untuk memberantas para iblis di kerajaan. Qinglong pun membawa Hong Chuin pulang dan menceritakan tentang Chen Sei itu. Dulunya, Chen Sei adalah orang yang berasal dari kerajaan yang sangat berani dan jujur, namun ia dianiaya sampai dipenjara hingga mati di suatu kerajaan. Chen Sei pernah mengatakan pendapatnya yang membuat raja sangat marah. Ia kekeh bahwa ada iblis yang bisa merubah bentuk menjadi manusia di istananya. Namun raja tidak mempercayainya hal tersebut. Namun Hong Chuin dan Kapten Lee mempercayainya. Di episode selanjutnya, mereka akan menemukan mayat di rumah bordil dan sepertinya memang ada siluman rubah seperti yang dirumorkan. Pantengin terus di video selanjutnya. Yuk!